Ya, perkenalkan, nama saya Harlon Manapar Siwagaria dengan NIM 051-84059 dari UPBJJ 12 Medan, Program Studi Teknologi Pendidikan. Nah, kali ini akan menjelaskan dan saya mengambil topik perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Kita tahu Pancasila ini menjadi dasar negara kita, Republik Indonesia. Lahirnya yaitu dari kultur bangsa itu sendiri, proses perbedaan yang majemuk, berbagai agama, suku, bahasa yang ada di negeri ini mampu dipersatukan oleh Pancasila, tetapi dalam proses perjalanannya Pancasila itu sendiri sering diganggu atau dipertentangkan tentang ideologi Pancasila di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita boleh melihat dari awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai tahun 1950, yaitu tepatnya pada 18 Agustus 1945. Apa peristiwa yang terjadi? Yaitu kompromi atas Piagam Jakarta. Para pendiri bangsa berdiskusi untuk membahas perbedaan rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta, yaitu yang berbunyi pada sila pertama dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk alam, pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Periode kedua yaitu masa Republik Indonesia Serikat, tepatnya pada tahun 1945 sampai pada tahun 1950. Peristiwa yang boleh kita lihat di sini adalah peristiwa Konferensi Meja Bundar atau KMB. Hasil dari KMB ini sendiri yaitu mengubah bentuk negara menjadi federal dan menggunakan konstitusi RIS. Nah, selanjutnya pada masa demokrasi terpimpin yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. Peristiwa yang terjadi yaitu lahirnya dekret presiden tanggal 5 Juli 1959 setelah konstitusi gagal merumuskan undang-undang dasar baru. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret untuk kembali kepada undang-undang tahun 1945. Selanjutnya pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini suatu hal terjadi, yaitu bagaimana penguatan Pancasila ini dilakukan secara aktif dan besar-besaran, yaitu dilakukannya sebuah gerakan pengamalan dan penghayatan Pancasila yang disebut dengan program keempat yang dimulai dari berbagai institusi sekolah, dan selanjutnya diwajibkan bagi setiap lembaga atau organisasi wajib memberikan asas demokrasi, asas Pancasila menjadi asas lembaga atau organisasi tersebut dengan maksud untuk menstabilkan keadaan politik dan mencegah konflik ideologi di dalam bangsa kita sendiri. Selanjutnya pada masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa reformasi kita tahu bahwa keadaan Indonesia terjadi keadaan politik dan ekonomi yang sangat krusial yang melanda bangsa kita. Terjadinya krisis moneter sehingga mahasiswa dan rakyat turun ke jalan untuk menuntut adanya reformasi. Apa yang memicu hal ini terjadi? Yaitu KKN yang terjadi di semua sektor, dan hal ini dianggap telah menyimpang dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri.
terjadinya ketidakadilan, ketimpangan yang dirasakan oleh rakyat kita pada masa itu. Nah, hari ini sebagai generasi muda kita ikut andil dalam menjaga keutuhan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kita melihat dari masa awal kemerdekaan sampai sekarang berkali-kali berbagai oknum menggoyang nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Tapi kita bisa melihat Pancasila tetap berdiri. Karena apa? Karena Pancasila lahirnya dari keberbedaan yang ada pada rakyat kita sendiri. Pancasila mampu merajut persatuan, perbedaan antar agama, suku, bahasa, mampu dirajut di dalam nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Oleh karenanya, Pancasila mampu mempersatukan kita. Untuk itulah kita harus tetap menjaga